Nabi Isa lapar. Nabi Isa tidur. Nabi Isa ketakutan. Sampai disebutkan Nabi Isa waktu tidur di perahu ada ombak, murid-muridnya bangunkan. Guru bangun, guru bangun. Nabi Isa nggak bangun-bangun, bayangkan. Tuhan sudah dibangunkan nggak bangun-bangun. Nabi Isa ketakutan waktu dikejar oleh orang-orang yang mensalibnya. Dia ketakutan sampai bercucuran keringat, ketakutan. Tuhan ketakutan. Mau dikejar oleh makhluk yang dia ciptakan. Ini bukan. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gula di channel TV Laskar Kristus ini, channelnya kita bersama. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan sebuah kreatif yang sudah dibuat oleh Pak Tanpa Ragi mengenai cara mematahkan argumen-argumen dari para kadrun yang menyerang kekristenan. Kan biasanya mereka bertanya, kok Tuhan itu bisa disamakan dengan makhluk? Kok Tuhan itu bisa berak? Kok Tuhan itu bisa makan? Kok Tuhan itu bisa tidur? Kok Tuhan itu seperti manusia? Kok Tuhan itu berwujud, ya kan? Karena pemahaman para kadrun adalah Tuhan itu tidak bisa disamakan dengan makhluk. Tuhan itu tidak berwujud karena mereka hanya tahu bahwa Tuhan itu bentuknya zat. Jadi tidak bisa diserupakan dengan makhluknya. Oleh karenanya teman-teman sekalian, ini video Tanpa Ragi ini sangat luar biasa sekali dan ini menjadi berkat. Dan ini juga menjadi senjata bagi orang-orang Kristen dalam menjawab dan juga mematahkan setiap argumentasi dari para kadrun. Oleh karenanya teman-teman, kita akan belajar bersama. Saya juga pun mendapatkan sesuatu, ya. Saya diberkati dari video Pak Tanpa Ragi ini. Ini sangat luar biasa sekali. Dan teman-teman bisa mendukung Pak Tanpa Ragi, bisa kunjungi channelnya. Di situ juga sudah dia cantumkan tentang nomor rekening, ya. Bisa teman-teman bisa membantunya dalam usaha penginjilan dan pelayanannya. Karena Pak Tanpa Ragi juga sangat luar biasa teman-teman sekalian. Nah, oleh karenanya mari kita sama-sama untuk menyaksikan videonya. Biarlah video ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Tanpa Ragi, kamu tanpa otak. Kenapa Tuhan kamu bisa berak? Hah? Emangnya kenapa, Dul? Tuhan kamu tidak bisa berak ya? Tuhan itu maha suci. Tuhan mana boleh berak? Wah, kasihan sekali Tuhan kamu itu, Dul. Udah berapa lama Tuhan kamu dilarang berak, Dul? Kamu larang Tuhan kamu berak seperti itu, nanti Tuhan kamu sakit loh. Mending Tuhan kamu itu kamu bawa ke dokter supaya bisa berak. Tuhan saya tidak butuh makan, jadi tidak butuh berak. Oh, Tuhan kamu tidak bisa makan juga ya? Tidak butuh makan. Tuhan kamu bisa makan nggak? Bisa, tapi tidak butuh. Mana buktinya Tuhan kamu bisa makan? Tidak ada, karena Tuhan saya tidak butuh makan. Itu artinya Tuhan kamu tidak bisa makan, Dul. Kalau Tuhanmu bisa makan, berarti Tuhanmu bisa berak juga dong. Iya juga ya. Pokoknya Tuhan itu tidak seperti makhluk. Pokoknya Tuhan itu tidak seperti makhluk. Jadi, karena makhluk bisa berak, maka Tuhanmu tidak bisa berak ya, Dul? Iya. Karena makhluk bisa makan, maka Tuhanmu tidak bisa makan ya, Dul? Iya. Karena makhluk bisa melihat dan mendengar, maka Tuhanmu tidak bisa melihat dan mendengar ya, Dul? Iya. Karena makhluk punya wujud, maka Tuhanmu tidak punya wujud ya, Dul? Iya. Pokoknya Tuhan itu tidak seperti makhluk. Tuhan kamu tidak seperti makhluk, berarti tidak seperti manusia dong? Iya. Berarti Tuhan kamu tidak seperti pohon dong? Iya. Lalu, kenapa Al-Quran memberitahukan bahwa Tuhanmu menampakkan diri dengan rupa sebatang pohon? Hah?
Tuhan saya menampakkan diri dengan rupa sebatang pohon. Iya, kenapa Tuhan kamu menampakkan diri dengan rupa sebatang pohon? Kamu ngarang tanpa ragi. Tuhan saya tidak pernah menampakkan diri dengan rupa sebatang pohon. Coba kamu baca Al-Quran surah 22 ayat 29-33, Dul. Maka ketika Musa telah menyelesaikan waktu yang ditentukan itu, dia berangkat dengan keluarganya. Dia melihat api di lereng gunung. Dia berkata kepada keluarganya, "Tunggulah dalam kurung di sini. Sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa suatu berita kepadamu dari dalam kurung tempat api itu, atau dalam kurung membawa sepercik api, agar kamu dapat menghangatkan badan." Iya, silakan dilanjut, Dul. Maka ketika dia dalam kurung Musa sampai ke dalam kurung tempat api itu, dia berseru dari dalam kurung pinggir sebelah kanan lembah, dari sebatang pohon di sebidang tanah yang diberkahi, "Wahai Musa, sungguh aku adalah Allah, Tuhan seluruh alam. Dan lemparkanlah tongkatmu." Maka ketika dia dalam kurung Musa melihatnya bergerak-gerak seakan-akan seekor ular yang dalam kurung gesit, dia lari berbalik ke belakang tanpa menoleh. Dalam kurung Allah berfirman, "Wahai Musa, kemarilah dan jangan takut. Sesungguhnya engkau termasuk orang yang aman. Masukkanlah tanganmu ke leher bajumu. Dia akan keluar putih dalam kurung bercahaya tanpa cacat, dan tetapkanlah kedua tanganmu ke dadamu apabila ketakutan." Itulah dua mujizat dari Tuhanmu dalam kurung yang akan kau pertunjukkan kepada Firaun dan para pembesarnya. Sungguh mereka adalah orang-orang fasik. Iya, silakan dilanjut, Dul. Dia dalam kurung Musa berkata, "Ya Tuhanku, sungguh aku telah membunuh seseorang dari golongan mereka, sehingga aku takut mereka akan membunuhku." Emangnya kenapa ayat ini tanpa ragi? Di situ diceritakan ada sebatang pohon yang mengaku kepada Musa sebagai Allah. "Wahai Musa, sungguh aku adalah Allah, Tuhan seluruh alam." Dan Musa menjawab, "Ya Tuhanku." Jadi, menurut Quran, Musa ngobrol dengan sebatang pohon dan menganggap pohon itu adalah Tuhannya. Ini Al-Quran loh yang berbicara. Menurut kamu, Al-Quran itu wahyu dari Allah kan? Berarti Allah yang memberi kesaksian bahwa dia menampakkan diri kepada Musa dalam rupa sebatang pohon. Apakah kamu mau berkata bahwa Musa melakukan dosa syirik? Apakah Musa mempersekutukan Tuhan dengan sebatang pohon? Atau pengertian kamu tentang Tuhan yang keliru? Tuhan bisa menampakkan diri dalam rupa apapun, termasuk dalam rupa pohon dan dalam rupa manusia. Tapi, tanpa ragi, di mana Yesus mengaku sebagai Tuhan? Abdul amburadul, ini kebiasaan deh. Kalau nggak bisa jawab, langsung mengalihkan topik. Kamu tidak bisa jawab kan di mana Yesus mengaku Tuhan? Dul, Yesus berkata kepada Filipus di dalam Yohanes 14 ayat 9, bahwa barang siapa telah melihat Yesus, dia telah melihat Bapa. Apakah itu kurang cukup jelas bahwa Yesus mengaku Tuhan? Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Yesus Kristus penguasa saya mengasihi kamu.